Oh enggak, aku malah bilang sama dia jangan dulu. Karena apa? Dan Natalie orangnya ngedengerin aku banget, alhamdulillah ngedengerin. Ya kalau misalnya cuman kayak kalian lihat di sosmed itulah tahu lah, itu kan cuman bukannya gimmick ya, maksudnya ya buat acara, buat apa biar seru-seruan, tapi aslinya bisa dipastikan sampai sekarang sih dia belum ada pendamping. Karena aku selalu bilang sama dia gini, cari duit dulu. Karena punya anak, punya adik, punya keluarga, cari duit yang banyak. Biar laki-laki juga ngelihatnya lebih tinggi. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa bekerja sendiri. Pasti kan otomatis kan laki-laki melihatnya lebih tinggi. Jadi itu dulu, apalagi kita punya anak. Jadi harus diperhatikan pertama adalah anak. Jadi kerja dulu, jangan cari cowok dulu. Nggak tahu. Udah fokus aja, aku mau fokus kerja. Masa lalu biarkanlah berlalu, biar gimana pun kalau yang lalu itu dia adalah bapaknya dari Azam. Jadi kalau backingan aku nggak tahu lah. Ya saya mah selalu mensupport, mau sama siapapun, mensupport, bagus lah kalau kayak begitu. Gitu. Ya tapi ya tunggulah masa idah 3 bulan lah. Ya pastinya yang lebih baik dari saya lah, ya kan? Harus lebih baik dari saya gitu. Kalau menurut dia saya tidak baik. Kan itu. Pokoknya intinya aku bilang sama Natalie semua itu fitnah. Aku bisa memastikan itu semua fitnah. Kejadian Natalie itu keluarga yang tahu dan tidak seperti apa yang si Mbak ART omongkan. Itu bisa aku jamin itu fitnah. Jadi aku bilang sama dia, apa yang mau kamu lakukan? Dia bilang, aku takut, memang sih aku punya pendapat gini, ketika sebuah kabar diberitakan terus itu adalah sebuah fitnah, harus kita klarifikasi. Gonjang-ganjing perihal permasalahan yang saat ini harus dihadapi oleh Natalie Holscher nampaknya tidak memungkiri adanya rasa iba bagi setiap orang yang melihat perjuangan wanita berusia 29 tahun tersebut dalam menghadapi berbagai cobaan yang menerpanya. Mengingat statusnya yang saat ini tengah menjanda hingga menjadi tulang punggung bagi keluarganya, Astrid dan Uya Kuya nampaknya menjadi salah satu sosok yang amat peduli dengan permasalahan yang tengah menerjang Natalie. Hal itu bisa dibuktikan lantaran seperti yang diketahui sebelumnya, Natalie dan Astrid memang memiliki hubungan yang amat dekat hingga tidak kerap menjadi salah satu tempat pencurahan hati. Ibunda dari Azam yang kala itu sedang terpuruk pasca berpisah dengan Sule. Lantas, seperti apakah pengakuan Astrid dan Uya Kuya akan adanya curahan hati dari seorang Natalie Holscher yang dikabarkan terurai dalam lubuk kekecewaan pasca berpisah dari Sule? Dan seperti apa pula nasihat dari Astrid dan Uya untuk Natalie yang kini tengah berkonflik dengan mantan asisten rumah tangganya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Berawal dari kisah pelik perpisahan dirinya dengan Sule, kini menatap lika-liku perjalanan Natalie Holscher yang harus berjuang sendirian dalam mengasuh sang anak yang masih balita, nampaknya menjadi sebuah motivasi tersendiri bagi dirinya yang hidup dengan status sebagai single parent. Namun kendati demikian, dalam meratapi kisahnya yang tengah ia lalui dalam melewati masa idah, hal itu nampaknya tidak berjalan mulus seperti apa yang ia bayangkan selama ini. Hal itu bisa dilihat dari beberapa postingan dirinya yang dianggap sebagai salah satu curahan kekecewaan hati sebagai seorang Natalie yang harus rela berpisah dengan Sule. Menjadi salah satu tempat di mana Natalie sering mencurahkan isi hatinya, Astrid dan Uya Kuya secara gamblang dan terbuka turut mengungkapkan betapa kecewanya Natalie dalam menghadapi masa idah yang selalu digoda dengan sebuah keinginan dalam mencari sosok pria pengganti yang akan menemaninya nanti. Turut memberikan wejangan mengenai hal tersebut, maka seperti inilah pengakuan Astrid dan Uya Kuya perihal curhatan Natalie kepada keduanya.
Oh enggak, aku malah bilang sama dia jangan dulu. Karena apa? Dan Natali orangnya ngedengerin aku banget, alhamdulillah ngedengerin. Ya kalau misalnya cuman kayak kalian lihat di sosmed itulah tahu lah, itu kan cuman bukannya gimmick ya, maksudnya ya buat acara, buat apa biar seru-seruan, tapi aslinya bisa dipastikan sampai sekarang sih dia belum ada pendamping. Karena aku selalu bilang sama dia gini, cari duit dulu, karena punya anak, punya adik, punya keluarga, cari duit yang banyak biar laki-laki juga ngelihatnya lebih tinggi. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa bekerja sendiri, pasti kan otomatis kan laki-laki melihatnya lebih tinggi. Jadi itu dulu, apalagi kita punya anak, jadi harus diperhatikan. Pertama adalah anak, jadi kerja dulu, jangan cari cowok dulu. Nggak tahu. Udah fokus aja, aku mau fokus kerja. Masa lalu biarkanlah berlalu, biar gimana pun kalau yang lalu itu dia adalah bapaknya dari Azam. Jadi kalau backingan aku nggak tahu lah. Ya saya mah selalu mensupport, mau sama siapapun, mensupport. Bagus lah kalau kayak begitu. Gitu. Ya tapi ya tunggulah masa idah 3 bulan lah gitu. Ya pastinya yang lebih baik dari saya lah. Ya kan? Harus lebih baik dari saya gitu. Kalau menurut dia saya tidak baik, kan itu. Nggak ada, jalanin aja, nggak usah trauma nantinya. Kalau kita bilang trauma tahu-tahu nikah kan malu sendiri, ya kan? Jalanin aja, udah mau nikah nanti ada yang deket, ya alhamdulillah, ya kan? Kita mah tinggal, yang penting mah dalam hal pernikahan juga kita sudah melakukan kewajiban, ya kan? Tidak ada perselingkuhan walaupun dituduh, tidak ada KDRT, tanggung jawab, ya kan? Itu semuanya juga ya 5 syarat. Tanya deh Abdul Somad, ya. Ada 5 syarat kan, tuh dalam Islam tuh kan. Semuanya juga menggunakan biaya, perhatian juga biaya. Kita harus perhatian, ya tetap aja kalau kita nggak ngasih makan gimana mau kita memperhatikan. Ntar pelintir lagi, tenangnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan cukup aku aja yang tahu. Nggak perlu kita share ke publik kan gitu. Sekarang logikanya gimana ya? Ya udahlah, pokoknya tunggu aja lah. Ya doakan yang terbaik lah pokoknya. Ya iyalah, masa udah bisa mau akrab terus. Karena anak aja, karena anak. Ya saya sih berharap ya biasa aja, nggak usah apa IG follow-followan biasa lah, nggak usah di-unfollow lah gitu. Ya biasa aja kalau saya mah. Cuman kan masing-masing personal punya hak untuk ya mungkin dia ya biar nggak terlintas kenangan atau apalah, itu mah rahasia lah ya, tidak perlu diungkapkan. Semua perasaan tuh nggak perlu diungkapkan ke media sosial, ke ya media-media nggak perlu, cukup saya yang tahu aja lah. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun udah cukup saya yang tahu aja. Kita lihat aja lah ke depannya lah gitu ya. Nggak ada, kita mah ngalir aja, jalan aja, karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem gitu, orang ntar nyangkanya juga gimana gitu. Nggak perlu kita diperpanjang kalau masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah, berlalu lah. Perasaan aku ya harus tetap terus semangat, terus move on, semangat terus, balik lagi, lihat ke depan, kita memandangnya ke depan, jangan nengok lagi ke belakang. Jadi tetap slay. Terlepas dari kisah dirinya yang dikabarkan mengalami kesulitan dalam menjalani keseharian sebagai seorang single parent, kini sebuah cobaan yang bertubi-tubi memang tengah menerpa Natalie Holscher dalam permasalahan dirinya yang saat ini tengah bersitegang dengan mantan ART-nya yang turut menyebarkan ujaran fitnah hingga pencemaran nama baik terhadap dirinya. Namun tak berselang lama, seolah tak ingin tinggal diam akan statement menohok dari mantan asisten rumah tangganya itu, dengan tegas Natalie Holscher pun akhirnya resmi melayangkan surat somasi terbuka untuk ex-ART yang telah membuatnya geram akan fitnahan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Lantas, seperti apakah penegasan Natalie Holscher perihal somasi terbuka yang tak lama lagi akan segera berakhir? Somasi masih 3 kali. Oh sekarang udah berapa ya? 2 kali 24 jam. Nanti bakal aku tindak lanjuti lagi karena
dia kan ngomong itu katanya bilangnya aku nggak jelas kayak begitulah ya. Nah sekarang buktinya mana? Aku minta buktinya dan aku tantang kalau misalkan dia nonton, ayo ketemu. Karena kalau diajakin ketemu, minta alamat juga nggak dibales-bales, tapi status terus gitu. Nggak tahu, makanya kemarin sempat minta alamat nggak dibales sama sekali. Pokoknya intinya aku bilang sama Natali semua itu fitnah. Aku bisa memastikan itu semua fitnah. Kejadian Natali itu keluarga yang tahu dan tidak seperti apa yang si Mbak ART omongkan. Itu bisa aku jamin itu fitnah. Jadi aku bilang sama dia, apa yang mau kamu lakukan? Dia bilang, aku takut, memang sih aku punya pendapat gini, ketika sebuah kabar diberitakan, terus itu adalah sebuah fitnah, harus kita klarifikasi. Aku bilang sama dia gitu, kita harus klarifikasi, karena apa yang dia omongin ini nggak bener. Takutnya ada orang yang percaya, akhirnya jatuhnya jadi dianya yang dosa karena membuli, bener kan? Kita harus bikin klarifikasi. Dengan cara apa klarifikasi? Yaitu dengan somasi terbuka. Somasi terbuka itu kita pakai pengacara juga, tapi bukan langsung kirim surat atau bagaimana, tidak. Setidaknya kan gue kan sudah pengalaman dengan si abang ya, jadi gue udah ngerti bagaimana cara somasi pertama, somasi kedua, baru nanti ada laporan polisi. Sabar, tapi sabar aku ada batasnya. Kalau ada yang nyenggol aku, yang bikin aku benar-benar gondok, pasti aku akan melakukan sesuatu. Sekarang ya kita ambil tindakan lah, kita ngatain. Kita juga nggak bisa, wah ini hanya bercanda, ini hanya semudah itu minta. Karena kita tahu semua ini apa sih, belakangnya tahu kita, cuma kita diam aja. Kan ada waktunya. Nah makanya aku bilang minta buktinya mana. Nah sekarang juga lagi proses somasi juga. Kalau misalkan dia nggak ada nunjukin bukti-buktinya, ya akan aku terus perpanjang juga gitu loh. Mau dia nuduh aku kayak gitu, ya orang kalau udah punya penyakit hati gimana sih? Apapun dia bisa lakuin loh, bisa lebih kejam loh. Sama semuanya aku dekat, nggak cuma untuk Mbak ini aja, tapi sama semuanya. Jadi sama semuanya itu satu sama rata. Aku nggak mau beda-bedain. Oh ini ART nih, kamu harus di bawah. Aku harus duduk sama rata semuanya. Saya suka lihat ya, suka dibawa juga mana tren untuk ngomong ya, ke mall, ke teman-teman artis. Ya itulah kelebihan keluarga kita ya. Jadi apa yang kita makan steak, jadi makan steak, ibarat kata kayak begitu, tidak ada perbedaan. Tapi ya ada pepatah susu dibalas dengan apa, itu kan betul ini, benar ya, Artoba ini yang kejadian. Tapi buat kita nggak ada apa-apanya kok. Nggak tahu, gue nggak ngerti kenapa, kan tiba-tiba pengen keluar aja, udah keluar baik-baik, terus tiba-tiba ya update kayak gitu nggak jelas. Itu kan netizen semua kan yang laporan sama gue, jadi pas lihat kayak gitu, apa sih kenapa jadi update kayak gini. Tapi memang dari dulu mau ke siapapun, mau ke teman-teman ART lain pun juga gitu, jadi dikit-dikit status begitu. Rangkaian lika-liku dalam menjalani hidup yang penuh akan cobaan memang selalu hadir kapan saja dan di mana saja. Melihat perjuangan Natali yang saat ini tengah menjalani masa itu, membuat Astrid dan Uya Kuya tak tinggal diam akan melihat nasib sang sahabat yang justru menemukan sebuah jalan yang begitu terjal. Menjadi saksi akan segala apa yang dirasakan oleh Natali, maka seperti inilah wejangan Astrid dan Uya dalam memberikan support terhadap sang sahabat yang kini tengah diwarnai oleh banyaknya cobaan. Alhamdulillah gini, semakin biasanya orang kalau semakin difitnah, semakin diomongin, dijelekin, biasanya karirnya, rezekinya makin naik dan terbukti habis difitnah dapat acara baru, ya kan? Jadi makanya saya bilang doain aja yang penting pokoknya, tapi harus tetap diklarifikasi karena ini berita bohong. Oh enggak, aku ini apa? Mungkin lagi capek, terus lagi pengen sendiri. Yang namanya juga hidup kan, kita nggak senang-senang terus ya, pasti ada rasa capeknya. Terus mau ngadu sama siapa, mama juga udah nggak ada. Ya udah gitulah pokoknya. Jadi
kayak lagi pengen merenung aja, terus tiba-tiba Mbak datang yang nguatin, makin jadilah aku di situ. emang sedih, emang lagi sedih. Memang Indonesia nih kalau orang nangis aja udah dibilangnya aneh-aneh. Nggak tau lah, kalau mau nangis salah, mau ketawa seneng-seneng salah. Jadi hidup itu sekarang memang ini ya, banyak banget. Kalau kita sedih dibilangnya gimana, kalau kita terlalu seneng juga dibilangnya kayak gimana. Jadi ya udahlah. Sebenarnya nggak penting juga ya aku menanggapi hal yang seperti ini, cuma karena udah rame aja jadi membuat otak aku pusing 7 keliling. Kerjaan aku juga banyak, kegiatan aku juga banyak, aku ngurusin yang lain-lain juga, karyawan juga banyak, masih banyak yang aku hidupin juga. Jadi buat mbaknya tolong kalau mau keluar beserta bukti, jangan cuma nangis. Kenapa nangis? Aku pengen tahu kamu nangisnya kenapa. Sakit hati kenapa? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.